Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Benjamin Muhammad Tankian dari kelas 11 TKJ 4 ingin menjelaskan standar jaringan nirkabel dan menganalisis kelebihan dan kekurangan standar jaringan nirkabel. Standar jaringan nirkabel mengacu pada serangkaian protokol dan aturan yang digunakan untuk mengatur komunikasi nirkabel antar perangkat, seperti Wi-Fi. Salah satu standar yang paling digunakan adalah IEEE 802.11. IEEE memiliki panjangan Institute of Electrical and Electronic Engineer. Standar ini pertama kali dirilis pada tahun 1997 dan telah mengalami beberapa pembaruan sejak itu. Standar 800.11 menyediakan dasar bagi produk jaringan nirkabel Wi-Fi, yaitu 800.11b. Standar ini adalah salah satu yang paling digunakan, menawarkan throughput maksimal sekitar 11 Mbps, namun dalam praktik sekitar 6 Mbps. Yaitu yang kedua ada 802.11g, menghadirkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya dengan throughput maksimum sekitar 54 Mbps. Lalu yang ketiga ada 802.11n, didesain untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan dengan throughput maksimum hingga 600 Mbps. Lalu ada 802.11ac, standar ini menyediakan kinerja yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih baik dengan throughput maksimum sebesar hingga beberapa Gbps. Lalu ada 802.11ax atau Wi-Fi 6 merupakan standar terbaru yang memperkenalkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan performa jaringan nirkabel, terutama pada lingkungan yang padat dengan perangkat. Perkembangan standar Wi-Fi terus berlanjut dengan memberikan koneksi yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih andal. Standar-standar ini memastikan kompatibilitas dan kinerja yang optimal dalam jaringan nirkabel. Berikut adalah beberapa poin untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai standar jaringan nirkabel. Yang pertama, kelebihan standar 802.11b, kelebihannya harganya terjangkau, terus kompatibel dengan perangkat-perangkat yang lama, terus cakupan sinyalnya baik. Terus 800.11g, kelebihannya dia kecepatan transfer datanya lebih tinggi, terus kompatibilitas dengan standar sebelumnya. Lalu ada 802.11n, kelebihannya kecepatan dan jangkauannya lebih baik, terus dukungan untuk multiple input, multiple output atau MIMO. Lalu ada 802.11ac, kelebihannya kecepatannya jauh lebih tinggi, terus dukungan untuk frekuensi 5 GHz. Terus yang kelima ada 802.11ax Wi-Fi 6, kelebihannya dia bisa efisiensinya lebih tinggi dalam lingkungan padat perangkat, terus kinerjanya lebih stabil dan andal. Lalu ada kekurangan dari standar 802.11. Yang pertama tadi 802.11b, kekurangannya kecepatan transfer datanya rendah. Terus yang 802.11g itu kekurangannya rentan terhadap interferensi. Lalu ada 802.11n, kekurangannya biayanya lebih tinggi. Terus yang 802.11ac, kekurangannya dia memerlukan perangkat yang mendukung standar ini. Terus ada 802.11ax atau Wi-Fi 6, kekurangannya dia memerlukan infrastruktur yang luas. Dengan ini Anda dapat memilih standar jaringan nirkabel paling cocok dengan kebutuhan Anda, baik dari segi kecepatan, jangkauan, stabilitas, atau efisiensi. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.